movie Haikyuu-nya. Haikyuu apa nih judul filmnya? The Dumpster Battle. Berantem di Tempat tempat sampah. sampah. Berantem di tempat sampah. Di tempat sampah. The Dumpster fire. Fire Trash Bin Can Battle. Aku lupa judulnya. Gua kira yang membanggakan tempat sampah cuma HSR doang. Wow. Ini kalau ngomongin movie-nya ya, memang kayak ada beberapa kayak flashback tertentu tapi nggak too much gitu loh. Enggak, flashbacknya tuh di tempat yang tepat. Tepat-tepat, Enggak ketika dia mau Iya. flashback. 5 menit. Mau nerima orderan flashback. Jadi dia nerima bola dulu. Nerima bola. Skor dulu, baru Baru flashback. flashback. Ini bagus. Jadi masuk akal flashbacknya. Iya. Waktu di bioskop kau tahu nggak yang menjengkelkan itu apa? Apa? Kan aku nonton sebelah Bang Eno ya. Kalau aku nonton sebelahnya Ocha aku pukul mungkin. Kenapa emang? Untung sebelah Bang Eno. Jadi Ocha tuh setiap orang nge-skor tepuk tangan sendiri. Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast kesayangan kalian, Waktu Indonesia Wibu. Woo! Dan kali ini gue akan nanya ke dua orang sebelah gue, seberapa bagus sih Haikyuu dan apakah bagus banget coy. Apakah opening mereka bisa membuat gue penasaran nonton Haikyuu atau tidak? Bagus Soalnya gue baru banget, nonton season 1 doang. Bagus gak? Enggak, bagus. Bagus kan? Tau gak gue nonton Haikyuu season 1 itu? Idiot gue, treadmill 3 hari berturut-turut kan harusnya istirahat ya. Terus anjing. Cuma karena ke hype sama animenya season satunya, tapi memang bagus banget. Bagus banget. Gue nonton Haikyuu itu 4 season dalam waktu 3 hari. Emang waktu pandemi kan emang nggak ada kerjaan, nggak ada Tapi kegiatan. ya itu Pandemi, waktu jadi pandemi. Haikyuu itu emang anime COVID gue. Anime COVID. Oh, anime COVID-nya bagus, gak kayaknya. Kayaknya juga bagus sebenarnya. Dia pas COVID. Oh, Kayaknya ada. anime Ada lah. COVID. Oh, ada. Itu orang-orang yang aduh. Jangan deh. Sok asik banget. Sebelum lanjut kita membahas movie Haikyuu-nya. Haikyuu apa nih judul filmnya? The Dumpster Battle. Berantem di Tempat tempat sampah. Berantem di tempat sampah. Di tempat sampah. The Dumpster Dumpster fire. Fire Trash Bin Can Battle. Aku lupa judulnya. Gua kira yang membanggakan tempat sampah cuma HSR doang. Wow. Hampir. Enggak, lo. Iya benar. Tahu nggak HSR banggakan tempat sampah? Iya. Tahu yang bisa gini kan tempat sampahnya ada berat. Iya. Oke, gue mau nanya-nanya dulu nih. Kalian Kuro ganteng banget cuy. ya udah deh. Karakter Kuro kenapa suka Kuro? Ini aja deh, biarin. Sebenarnya tuh ada nggak cuma Kuro itu yang mana sih? Kuro tuh yang itu bukan? yang jamet. Ya yang rambutnya ada highlightnya gitu. Ini. Husbando kamu di Iya, Haikyuu. iya. Tapi sebenarnya awalnya itu aku sukanya sama itu Oikawa. Terus apa sih yang membuat kalian itu suka sama Haikyuu, kayak pengen banget nonton gitu terus-terusan? Gue suka sih season 1-nya, pengen nonton season 2. Cuman kan kalian nontonin sampai habis, apa sih? Seru banget. Apanya? Apa yang seru? Soalnya gue itu kan kayak ini mungkin memang kesalahan gue ya. Jadi abis gue nonton Haikyuu, gue nonton Free. Terus gue sedih gitu kayak Free. anjing Free itu sampah yang mana banget. sih? Anime berenang, anime olahraga berenang. Iya. Isinya cowok-cowok telanjang dada. Suka aku nonton. Orang yang fetishnya sama air, Cok. Gue kayak anjing kayak langsung Terus habis itu karakter utamanya ngelihat air tuh sange aja. iya benar. Langsung pengen nyemplung air Iya, goblok banget. even kayak di ember gitu di oh demi? Iya. Itu beneran, kalian Itu gak free. over exaggerating? karena kayak dia I'm not, bro. dia menggambarkan kayak dia sesuka itu sama berenang sih sebenarnya. Jadi terus kayak tapi kayak gue kecewa aja karena kok nggak sebagus Haikyuu gitu. Kalau Blue Lock gimana Blue Lock? Gue nggak nonton anime. Real. Tapi Gue nggak nonton Blue Lock soalnya. tapi gini men, aku kalau nonton Blue Lock aku cringe banget sumpah. Dia ada kayak ini. Aku baca manganya pun bahasa Inggris biar menghindari cringe itu. Ini tahu yang ngejengkelin tuh dari anime sport adalah unsur Lebih-lebihkan. Kebaiknya itu ya. magic, kayak ada magic. Ada magic. Setuju. Subasa, Makanya Haikyuu terasa time stop. ya Haikyuu Tapi terasa Haikyuu genuine tuh- banget buat gue. Iya karena dia kayak bener-bener literally sport gitu. Ada olahraga, ada capeknya. Haikyuu tuh bener-bener magicnya ada dikit-dikit tapi lebih ke arah simbolisasi doang. Itu Iya. kenapa Iya. one of the greatest anime of all time lah Haikyuu Iya. untuk yang sport. Keren aja. Bener-bener. Oh wajib nonton. Sama kayak Slam Dunk gak sih? Slam Dunk mah itu realistis banget anjir. Itu Doji. Aku belum nonton. Itu bagus Doji. nggak? Bagus sih, tapi mungkin kok nggak bakal suka. Ya mungkin lu karena nontonnya gambarnya- Kuroko basketball aja yang
Iya, Kuroko iya, no- Kuroko Kuroko no ada Basket. kilatan-kilatannya apa di mata anjir. Tapi bagus. Ya oke lah, Nggak tahu, tapi aku unsur belum nonton. magicnya ada gitu. Oh, Belum Aku nggak bilang anime sport yang ada unsur magicnya itu jelek ya, cuma kalau magicnya di abuse itu mulu ya bosenin. Bosen juga. Kayak misalnya untuk ngedribble bola dari satu tempat ke tempat lain butuh satu episode, itu kan goblok ya. Anjir, Nah, banyak bedanya banget. sama Haikyuu tuh lumayan fast pace gitu. Iya. Enak juga Jadi nontonnya kan. ya enak nontonnya. Dan Mereka bahkan tuh kayak tahu-tahu udah berapa skornya, jadi kayak di highlight beberapa momen kerennya aja gitu loh. Oh Dan kayak itu- nonton ini gak sih? Kayak nonton volley beneran gitu. iya jadinya. kayak nonton volley, kayak nonton highlight volley. Maksud gue kalau nonton Tapi yang ada basket-basket, dramanya. ya kalau nonton yang basket-basket yang ada magic-magic itu kayak ini mah kayak nonton anime. Iya. Kalau Haikyuu ini Kayak mah nonton volley. Iya. Dan dia tuh kayak pas di ini kalau ngomongin movie-nya ya, memang kayak ada beberapa kayak flashback tertentu tapi nggak too much gitu loh. Nggak tuh, Enggak, flashbacknya tuh di tempat yang tepat. Tepat-tepat, heeh. Enggak, Oke. enggak Nggak ketika dia tiba-tiba mau lagi. sempat. Kayak gitu, iya. Flashback 5 menit. mau nerima orderan flashback. Jadi dia nerima bola dulu. Dia nerima bola. Skor dulu baru Nge-start, baru flashback. flashback. Iya. Jadi bagus. Jadi masuk akal flashback Iya. keganggu. Jadi kayak Haikyuu nggak- banyak yang kayak gitu, men. Oke bagus oke. tapi dan nggak terlalu apa ya, nggak terlalu banyak dan nggak berulang gitu loh, kan ada kan yang berulang, tapi ini kayak memang kayak oh jadi kita bisa tahu kenapa ini seperti ini, kenapa ini, jadi kayak oh gitu bagus sih. Dan yang bagus dari movie Haikyuu kemarin itu adalah yang first POV itu sih. Itu aku sama Akil di bioskop tuh gini, anjing bagus banget. Terus dia sampai ngomong anjing bagus banget. Apa itu ngapain? Jadi itu nanti kita ke sana. Oke, boleh. Nanti kita Iya. ke sana. Tapi Oke. Haikyuu ini untuk movie-nya kan ini 4 tahun setelah season Setelah sebelumnya. season 4 tahun. 4 tahun. Aku juga kepo kan, aku baca manganya. Iya. Jadi aku baca manganya karena aku mikir lah goblok banget nih, lama banget 4 tahun. 4 Tapi tahun, ya udahlah iya. 4 tahun nunggunya worth it. Karena aku ngerasa yang di manga itu agak berbeda dengan yang ada di anime. Animenya. Oke. Jadi adaptasinya memuaskan gitu. Ada Bagus banget. adaptasi mereka, timnya siapa sih? Timnya Gagak itu menang. Karasuno dan Iya, Karasuno itu Iya. mereka mereka menang itu tuh beda sama di Sama di manga. Berarti direksinya Direksinya bagus banget, men. Bagus banget. Bagus banget. Bener banget. Soundnya bagus banget juga. soundnya. Iya. Iya. Volley bukan sih? Volley ya, volley. Volley bagus banget, Bro. Bagus. Sama mereka tuh ada beberapa efek yang aku suka, kayak misalnya mereka mau melebih-lebihkan cara ngelompat. Jadi sepatunya di highlight Iya. sama tukukan-tukannya, Iya, ada asap-asapnya Ada asap, baru iya. lompat. Terus Sumpah itu keren banget, men. Iya, Dan keren peaknya yang skor terakhir itu si Kenma. Ya, si Kenma itu kayak bener-bener POV-nya dia. Iya. Dan anjingnya Iya, adalah itu keren itu sekitar 40 detik 40 detik. gak ada cut. Gak ada cut. Jadi gimana maksudnya? Jadi kayak Lu adalah Kenma. oh ya. Iya. Jadi dan dia tuh kan memang kayak digambarkan mereka main udah kayak tiga round dan pasti capek dong. Dan kita tuh dikasih POV di mana kayak menggambarkan seberapa capeknya dia gitu loh. Kayak pandangannya. Jadi bener-bener first person lu jadi Kenma gitu loh. Kayak ada ininya gak sih kayak kundang-kundang enggak? Iya, kayak Ya agak kabur. kabur, keringat, terus kayak ada suara nafasnya juga kayak gitu Ya loh. Jadi kayak itu fan service-nya. iya. Enggak, tapi terus kayak nanti gini, terus kan kayak ngelihat teman langsung kayak kamera set, terus ke atas set gitu itu bener-bener no cut. Jadi bagusnya Keren tuh kayak banget. gini, men. Keren Kayak banget. jadi kalau kau nggak tahu cut di anime itu maksudnya gimana? Cut di anime itu misalnya ini ada orang nih lagi main pedang, terus tiba-tiba ada yang ngezoom ke muka lawannya. Itu satu cut. Itu satu cut, iya. Iya. Ini gak ada, men. Aku nggak ngerasain cutnya sama sekali selama sekitar 40 detik. Jadi udah dari mata Kenma aja terus kayak gitu. Iya. Iya, langsung set. Masalah animasi bagus banget, bro. Aku gak bisa ngegambarin itu dengan spesifik. Tapi fluidnya dapet, terus pencahayaannya intens ya. Jadi terus yang bikin epic juga itu cuma kayak suara bola, suara decitan lapangan, Iya. sama suara nafasnya Sama Kenma. suara nafas dia. Oh jadi kayak dia fokus di pertandingan. Iya. Suara audiens enggak. Kayaknya nggak terlalu kedengeran deh. Nggak dimasukin. Jadi dia bener-bener di posisi yang kayak gue ini udah capek tapi gue pengen tim gue menang gitu loh. Iya. Jadi dia bener-bener dibikin kita tuh kayak ini ngerasain gimana
frustasinya dia di lapangan gitu loh. Dia tuh keren banget. Waktu di bioskop kok tau nggak yang menjengkelkan itu apa? Apa? Kan aku nonton sebelah Bang Eno ya. Kalau aku nonton sebelahnya Ocha aku pukul mungkin. Kenapa emang? Untung sebelah Bang Eno. Jadi Ocha tuh setiap orang nge-score tepuk tangan sendiri. Nge-score tepuk tangan. Tapi emang epic sih. Yang lain tepuk tangan, yang lain tepuk tangan. Ada beberapa yang gue ada tepuk tangan. Ada yang gue Tapi sendiri. dia setiap karakter ini ngomong, gitu. Anjir. Aku kalau ke bioskop biasanya langsung beli 3 kursi biar kiri kanan gue kosong. Enggak, karena Untuk kali ini enggak. Emang apa ya? seseru itu? Gak sih, mungkin karena ini bias aja kan. Gue kan emang suka Iya. banget. Jadi tuh kayak siapapun yang muncul gue tuh yang kayak gitu. Gue hype banget. Keren banget sih soalnya. Oke. Apalagi ini kan. Apa? Apalagi nunggu movie-nya 4 tahun. Worth it. Iya, 4 worth tahun, it. cuy. Worth it 4 banget. tahun. Gua aja nggak tahu lah itu 4 tahun. Berarti orang-orang pada bener-bener nungguin gitu ya? Iya. Nunggu men. Nunggu. Soalnya sampai sekarang ya aku jarang banget ngelihat ada anime yang gerakan kameranya dinamis banget. Terus habis itu fluidnya mereka tuh kayak fluidnya zaman Naruto sama Pain berantem. Iya. Tapi ini apa? Tapi dalam durasi yang panjang, dalam satu cutnya itu bisa kayak 40 detikan lebih. Dan Emang bagus kayaknya aku jarang deh ngeliat itu di animasi. Terus pas Bagus yang banget. POV Kenma itu kan gerak-gerak gak kameranya? Iya, povnya. Maksudnya geraknya gini atau gini? Iya geraknya kiri, kanan, atas bawah kayak kepalamu biasa. Terus orang yang lain juga gerak di Gerak. Pusing. Capek. Nggak dimasin. Nah, banget tapi ada makanya bagian yang menurutku agak jelek ketika di bagian POV itu. Di bagian ada tuh bagian dia muter, itu frame-nya kayak patah gitu. Jadi kayak kelihatan bayangan-bayangan. Ada yang di skip gitu? Bukan di skip. Jadi kayak misalnya ini 24 fps harusnya kayak 60 fps gitu biar bagus. Tapi ini kayak dipakainya kayak entah 24 fps jadi kayak ada sisa-sisa bayangan di belakang. Itu yang bikin pusing. Kan itu apa namanya? Jadi ada kayak flicker. Iya. Sebenarnya sebelum nonton movie ini kan gue kan kayak udah tahu kan, kayak maksudnya udah tahu lah yang menang pasti. Oh, udah bakal- baca spoilernya. Iya, karena gue kan waktu itu kan karena abis maraton ya, terus kan hype banget nih kayak, loh mana nih Lanjutannya lama Berapa kilo maratonnya jauh nggak? lumayan jauh. 17 kilo. 4 hari lah aku lari. Maraton 4 hari. Terus. Terus habis itu udah tahu kan sebenarnya kayak tim mana yang menang. Tapi kan memang kayak prediktif juga sih, orang pasti dibikin film gini pasti yang menang yang kayak istilahnya main karakternya lah kan pasti menang gitu. Udah dibikin itu jadi tapi kayak tetap berasa apa ya, seru banget gitu lah pokoknya. Kayak enggak walaupun udah tahu siapa yang menang tapi tetap masih bisa enjoy the whole movie Enggak gitu. kentang men, enggak kentang. Enggak kentang, bener-bener enggak kentang. Enggak kentang. Berarti delivernya dengan baik banget ya? Banget. Dan kalian harus nonton sampai itu credit scene. Karena ada Ada Captain America ngomong di TV. iya benar. Kalian nungguin apa? Watashi ga kita ngomongnya ntar. Sama Yuki Hayashi itu ngomongnya berat. Benar. Itu sih ada dan post credit scene ini kan memang untuk next season kan, season 5 berarti. Season 5. Emang masih lanjut setelah itu? Ada Masih. lanjut. Oke, sekarang gue mau nanya nih, scene Kepo banget. apa? Tatai. Kan tujuannya biar gue terhasut untuk nonton, kan gue belum nonton. Scene apa yang membuat kalian itu bisa ngomong ke gue, oh, lu harus nonton nih walaupun lu belum nonton Haikyuu 1 sampai season berapa? 4 Sampai ya? season 4. 4. Tapi jangan sebutin yang POV Kenma tadi. Soalnya oke. gue udah Itu enggak ini. Nih. Itu enggak bikin orang convince buat nonton Oh sih. enggak. Kalau gue tuh convince ya, lumayan. Kalau Ya ada. Ntar bisa Nih, kita nonton. jadi gini kan. Biasalah kan anime sport ya. Pasti ada kayak konfliknya tuh kayak aduh gimana nih gue harus menang tapi kenapa gue nggak bisa. Apalagi Hinata itu kan tipikal orang yang kayak kompetitif banget kayak lu pas lagi main Valorant. Jadi enggak ya. Jadi dia tuh kayak udah dipres banget gitu lah. Ini gimana nih? Karena Kenma itu kan dia setternya Nekoma. Jadi otomatis dia harus muter otak dong gimana supaya Karasuno ini gak mencetak poin. Nah dia itu sebenarnya udah bisa bikin Hinata kena mental lah di siapa tuh? ronde 1. Nekoma udah bikin. Nekoma. Ya tapi kan memang kayak Kenma ini memang di sini memang kayak main karakternya tuh ya Kenma sama Hinata. Oke. Nah, jadi kayak Kenma ini sebenarnya orangnya kan malas banget main volley ya. Nah, tapi cuma sama Hinata dia benar-benar pakai otaknya Mau main. dia lah untuk lawan Hinata. Nah, pas Hinata ini udah kena mental,
Kerma ini ngerasa kayak strateginya berhasil karena bola itu terus-terusan dikasih ke Hinata. Misalkan dia serve gitu kan, serve bola. Nah, ditargetinnya Hinata. Padahal harusnya kan orang lain, terus nanti setter yang ngasih ke Hinata, Hinata yang Baru cetak. masukin, Nah, iya. tapi kenapa Hinata terus? Jadi waktu itu sempat ada scene yang kayak dia dia terima serve, ternyata dia lari, kan cepet banget tuh speednya. Iya. Langsung dia cetak poin. Nah, Kerma wah berarti nggak bisa nih, tapi terus-terusan di kayak gitu bener-bener dia muter otak banget sampai Hinata tuh kena mental. Tapi ada satu kayak pick pointnya itu dimana kayak Kageyama itu merasa kayak gimana pun apa ya, maksudnya gimana pun situasinya gue harus tetap percaya ke Hinata. Gue bakal terus kasih bola gue ke Hinata sampai Hinata itu pertama kalinya loncat tinggi banget. Dan itu kayak loncatan tertingginya dia lah selama dia main volley, dan itu tuh bener bikin orang-orang tuh kayak ngerasa amazed gitu lah sama dia. Dan gara-gara satu poin itu dia langsung kayak slowly ngerasa dia udah pede lagi. Awakening dia di situ. Awakening. Itu keren banget. Dan itu scene yang tadi sempat disinggung Akil gitu loh. Jadi kayak bener-bener karena dia mau lompat tinggi banget sepatunya Oh, itu. Terus ada suara cit lapangannya gitu. Terus dia lompatnya itu kayak pokoknya keren banget. Di situ kayak itu satu bioskop tuh langsung yang kayak teriak karena keren banget sih. Teriak, beneran teriak. Beberapa ada yang aku denger teriak sih. Cuma yang paling ngering si Ocha ya. Awakeningnya Tapi Karena aku deket tapi tuh. enggak scene yang Hinata lompat tinggi banget itu bener-bener kayak semua orang teriak. Iya itu karena visualisasinya juga bagus. Kalau Iya. kau tanya scene favoritku juga, scene favoritku ya itu. Sebenarnya scene favoritku adalah ketika mereka menggambarkan gimana Hinata itu ngelompat. Iya. Bukan cuma Hinata tapi bloker-blokernya. Iya. Emang anime Haikyuu tuh rada-rada tolol kalau dipikir-pikir karena muka mereka nembus net gitu kan kalau di animasi. Bener. Tapi jelas itu ada tujuannya. Jelas ada tujuannya. Masa iya muka orang ketutupan sama net gitu kan, goblok ya. Emang nonton net atau nontonan? Iya kan yang penting ekspresi karakternya. Yang aku kurang suka adalah Ini kebanyakan ngomongin yang lu bercandanya. suka anjir. Ini yang belum ku suka dulu. Kebanyakan bercandanya. Tapi bagusnya adalah ekspresi mereka di sini cukup dimainin. Jadi dari segi acting gerakan, acting voice aktornya juga itu menurutku cukup oke. Itu kenapa meskipun kau nggak nonton Haikyuu season 2, 3, iya. 4, Bakal terpuaskan. kau nonton movie, kau bakal seneng juga. Bakal ya kau nggak perlu banyak konteks lah untuk nonton anime nih, nggak perlu banyak tahu. Aku Kayak bahkan ini lupa. siapa Sumpah, kayak gitu. menurutku desain karakternya Haikyuu tuh mid banget ya. Kayak yang ngebedain mereka cuma warna rambut pirang mereka Sama doang. tinggi badan. Sama tinggi badan. Yang dimana aku nggak ingat gitu. Kayak ini namanya ini. Hinata aja kadang-kadang aku lupa anjir yang mana. Udah gitu mereka tim volley seragamnya sama semua gitu Iya, kan. yang bedain cuma nomor gitu. Bener, nomor Ya doang. inilah. Tapi menurutku kalau kau nggak nonton season 2, 3, 4 ya Nggak tetap masalah banget. oke buat nontonnya. Karena bakal terpuaskan dengan animasi. Bakal terpuaskan sama Lain-lain animasinya dan narasinya. Iya. Narasinya bagus banget. Yang aku suka dari narasi di sini adalah gimana cara si tim kucing itu berusaha ngejatuhin mentalnya si Hinata. Karena Iya, itu keren prinsipnya adalah kalau kita nggak bisa nyetak banyak skor, kita hentikan mereka buat nyetak skor. Iya. Itu jadi- narasinya tuh itu. Iya, jadi kayak misalkan Hinata itu bisa mencetak 12. Oke, kita bikin gimana dia cuma misalkan kayak mencetak 8 atau 6 kayak gitu. Iya, intinya gimana caranya supaya mereka nggak bisa nyetak banyak angka gitu. Iya. Itu doang. Dan memang Nekoma itu terkenal dengan Defense. defense-nya dan Karasuno terkenal dengan attack-nya Iya. kayak gitu. Jadi kayak ini narasinya juga kayak tombak terkuat sama tameng terkuat. Yes. Dan itu Gila. kalau nonton di situ kan memang kan Nekoma sama Karasuno kan dari dulu ya memang kan kayak tim legend tim gitulah yang setiap pertandingan volley mereka akan selalu dinanti-nantikan. Dan coachnya Karasuno kan nggak bisa datang. Dia nonton dan di akhirnya itu dia salaman ke TV. Aku cringe sih lihat scene itu. Aku cringe as fuck sih. Gue merinding. Itu cringe anjing, itu cringe. Ini Gua harus nonton sendiri, gua harus nonton sendiri. Aku ngerasa ini kakek-kakek bangsat. Kenapa bangsat? Karena ini kan anak-anaknya, sorry, itu kan cucunya ya yang ngelatih Iya. Karasuno, tapi dia mau taking credit for that shit, bro. Ikut gini di layar Iya, TV. ikut. Apa bodoh itu aku? Itu Aku tuh tutup muka anjing. terharu anjir. Gue terharu. Bro, legasimu udah selesai di situ, bro. Udah, bro. Tinggalkan ke cucumu, shut the fuck up. Dan ini mereka menambahkan animasi
burung gagak dan kucing ya di beberapa scene. Iya. Itu keren. simbolisasinya juga keren. Simbolisasinya keren banget. Tapi intinya gini, kekuatannya Haikyuu itu adalah di narasinya mereka yang mereka bisa ngesimbolisasi sesuatu dengan cukup bagus. Dan mereka bisa memberikan narasi apa lawan apa dengan apa ya bahasanya ya? Kayak ada ininya gitulah, ada kayak Visualisasi. ya visualisasi cukup oke lah, narasinya oke lah intinya. Simbolis. Pokoknya dengan menyimbolkan gitu lah. Simbolnya bagus gitu intinya itu lah. Oke. Jadi kayak di simbolisasinya itu gimana? Kayak ini burung itu kan terbang ya. Itu kan kayak sebuah kayak Burung itu terbang. iya, privilege-nya. Absolute cinema. Peak conversation. Absolute fiction. Burung itu kan terbang maksud gua. Burung itu kan terbang. Ya. Sedangkan kucing kan gak bisa terbang. Iya, tapi ketika burung mau terbang mereka gak bisa terbang selamanya. Mereka harus nyentuh tanah dulu dan ketika nyentuh tanah kucing nyerang. Kucing gitu, nyerang apa-apa kayak gitu. Oh itu kayak gitu. Oh ya oke. Jadi kayak karnivora melawan omnivora apa Omnivora. gitu. Jadi- Adalah simbolisasi. Oke, siap. Nah, jadi dia tuh kayak kalau kata-katanya Kenma tuh kayak gimana caranya kita bisa nyeret si burung itu buat Gagak jatuh ke tanah gitu. Dan Oke, akhirnya oke. kucing jadi herbivore. Iya. Lu mau nonton lagi gak? Hah? Mau lah. mau. Asik sih kalau nonton lagi. Gue mau nonton lagi. Oh, mau nonton Gue mau lagi. nonton lagi. Temenin Kan- gue belum Gas. nonton. Iya, ayo. Oke, gas. Sekarang gas. ya. Sekarang. Oke guys, Stagland and Song. Oke kalau gitu terima kasih Uca Akil yang sudah menjelaskan. Terima kasih si Givi. Ya si Jivi kalau bisa ngundangnya kita dong. Ngundangnya kita dong. Bro, dewa anime ini, Bro. Sama Dewi Anime. Boleh undang-undang lagi dah. Nanti kalau ada undang-undang kayak gitu gue ikut aja dah. Pokoknya kan Pink Cinema. Pink Cinema. Iya. Yaudah, thank you sekali lagi teman-teman yang sudah nonton video ini. Komen di bawah kita harus nonton apa lagi. Iya gak sih kita? Iya. Iya. Nanti kita roasting ya. Sorry kita kemarin udah roasting Kimetsu no Yaiba, tapi emang membosankan itu ya. Iya. And sehat-sehat semua. Thank you. Sampai jumpa di Waktu Indonesia Wibu. Woo! Untuk kita semua. Stay clean. And sound. Sound.